Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat dan optimis ya. Teman-teman, seperti biasa ya, ini saya kegiatan di pagi hari. Jadi sekarang setiap pagi jam 3 itu saya harus sudah bangun ya. Karena anak saya itu setiap hari bawa bekal makan siang. Karena sekolahnya itu dari pagi sampai jam 4 dan kadang-kadang ada ekskul juga. Pulangnya itu sampai jam 5 lebih, teman-teman. Jadi dalam satu minggu anak saya itu 3 kali pulang jam 5 lebih. Nah, kali ini saya mau bikin bekal dulu ya, teman-teman. Bekal kali ini yang praktis aja. Nah, kali ini saya mau bikin burger ya, teman-teman. Kemarin sudah belanja bahan-bahan untuk bikin burger. Jadi saya beli rotinya itu 1 bungkus, isi 6. Jadi bisa untuk beberapa kali bikin ya, kurang lebih 3 kali atau 2 kali bikin gitu. Nah, untuk isiannya ini ada dagingnya, apa ya namanya ini tuh. Terus saya olesin dulu pakai mentega, kemudian dipanggang. Terus rotinya itu saya olesin menggunakan mayones, lalu ditumpuk menggunakan selada. Nah, kalau udah tinggal ditambahkan timun juga nanti ya. Nah, untuk tambahan saus-sausannya itu saya pakai saus sambal dan saus tomat. Jadi dioles-olesin seperti ini supaya rasanya itu merata ya, teman-teman. Nah, kalau anak saya lebih suka yang agak pedas manis, jadi pakai mayones, pakai saus sambal yang pedas, kemudian pakai saus tomatnya tuh sedikit ya. Karena kalau pakai saus tomat itu agak enak ya, rasanya manis-manis asam gitu, teman-teman. Nah, isinya seperti ini aja ya, teman-teman. Kalau ada keju selai sebenarnya lebih enak, cuman karena nggak ada dan nanti jadinya terlalu kenyang ya. Kalau pakai daging seperti ini aja udah cukup ya. Nah, ini saya masukkan di wadahnya. Ini cukup ya, teman-teman. Lalu setelah burgernya selesai, kali ini saya mau bikin tahu cabai garam untuk sarapan dan juga untuk bekal makan siangnya. Jadi karena hari ini adalah hari Jumat, anak saya itu pulangnya juga sore karena ada pramuka juga ya, teman-teman. Takutnya lapar banget. Jadi saya bawain nasi juga, bawain burger juga. Pokoknya terserah mau makan yang mana, syukur-syukur dimakan semua. Karena kalau pikirannya dipakai, tenaganya dipakai terlalu banyak gitu kan, mengeluarkan energi yang banyak, ya diimbangi dengan asupan makanan yang cukup ya, teman-teman. Nah, untuk tahunya kebetulan saya menemukan tahu Cina di warung, tumben banget, makanya saya langsung beli. Kepikiran untuk bikin tahu cabai garam. Karena kalau bikin tahu cabai garam tuh enaknya menggunakan tahu Cina, teman-teman. Jadi bumbunya itu simple banget ya, hanya bawang putih dicop aja seperti ini ya, dicincang, kemudian tambahin pakai cabai rawit merah yang agak banyak. Lalu supaya nggak pucet saya tambahin daun bawang diiris-iris. Nah, untuk goreng tahunya itu dipotong dadu dulu, kemudian dicampur menggunakan tepung maizena yang tidak dicairkan ya. Saya langsung aja gitu diaduk-aduk terus digoreng. Oke, tahunya sudah matang, kemudian saya tumis dulu ya bawang putihnya. Pokoknya ditumis-tumis sampai wangi gitu ya, agak matang, jangan terlalu gosong ya, teman-teman. Kemudian masukkan gula, masukkan garam, penyedap kaldu jamur, kemudian cabai dan daun bawangnya itu diaduk-aduk sebentar aja, takutnya nanti bawang putihnya gosong. Nah, ini tahunya sudah matang, bumbunya ya, bumbu cabainya juga sudah matang, kemudian tinggal dimasukkan aja di atas tahunya ya, teman-teman. Ini saya bagi dua, yang untuk bekal dan untuk sarapan atau makan di rumah. Alhamdulillah masakan kali ini seperti ini aja. Nanti siang insya Allah saya mau bikin bubur bayam aja, teman-teman. Tapi tidak saya videoin ya. Dan ini bekal untuk anak saya hari ini, burger, nasi, sama tahu cabai garam. Nah, itu ada telur asin dan telur pindang untuk sarapan anak-anak. Masakannya udah matang semua, sekarang saatnya saya beberes dapur dulu ya, teman-teman. Dan mohon maaf ya, teman-teman, kalau video saya akhir-akhir ini gelap banget, apalagi kalau bikin video itu masih terlalu pagi gitu ya, sebelum subuh. Biasanya itu
benar-benar gelap seperti ini teman-teman. Padahal sudah nyala semua lampunya ya, lampu dapur, lampu kitchen set gitu, cuman saya lupa nggak pakai ring LED teman-teman. Terus ring LED saya juga agak-agak ini ya, agak error agak rusak karena udah mentiung-mentiung gitu. Saya juga belum sempet beli ya. Nanti insya Allah lah ya, saya cari lampu yang agak terangan. Beberes dapurnya dilanjutin nanti lagi karena saya harus antar anak saya sekolah ya. Oke, sekarang saya sudah sampai rumah nih teman-teman. Tadi habis antar anak saya sekolah, terus duduk dulu sebentar ya, minum hangat, terus makan cemilan gitu ya. Lanjut saya mau nyuci baju dulu nih teman-teman. Jadi kalau nyuci baju itu biasanya 2 gilingan gitu ya, saya bagi dulu. Jangan terlalu penuh karena mesin cuci saya itu sudah agak lemah gitu ya muternya. Jadi takutnya nanti kalau kebanyakan nggak bersih gitu, mas. Kadang-kadang tuh masih kayak bau-bau keringet gitu teman-teman. Nah lanjut saya juga mau refill deterjen dulu ya teman-teman. Jadi saya pakai botol bekas deterjen Sosof ini. Botolnya juga bagus kok teman-teman, ini tuh bening gitu ya. Jadi kelihatan isinya sudah habis atau belum. Jadi saya gunakan lagi. Nah ini langsung aja saya masukin semua ya deterjennya. Nanti saya simpan di bawah kitchen set aja supaya nanti gampang ngambilnya kalau pas mau nyuci. Oke lanjut, saya juga mau bersihin lemari di bagian bawah sink ini ya teman-teman, karena sudah kotor dan berantakan sekali. Nah untuk wadahnya ini storage-nya juga saya cuci, kemudian saya keringkan lagi supaya bisa langsung untuk menyimpan botol-botol. Nah sebelum menyimpan botol-botol semuanya saya sapu-sapu dulu ya, takut ada serpihan-serpihan debu kayak gitu. Terus saya bersihin menggunakan tisu kering, kemudian tisu basah juga ya, kayaknya tuh biar mantep gitu bersihnya teman-teman. Terus di bagian pintu-pintunya juga saya lap-lap gitu ya. Nah kalau udah dibersihin menggunakan tisu, lanjut saya bersihin juga menggunakan kanebo, tapi sebelumnya disemprot dulu menggunakan cairan pembersih lantai yang wanginya sereh teman-teman, supaya menghindari ada serangga kayak kecoa atau semut kayak gitu ya. Nah lemarinya sudah bersih, kemudian lanjut saya menata kayak deterjen, terus cairan pembersih kayak gitu ya. Pokoknya disusun yang rapi ya teman-teman, supaya mudah diambil juga, mudah terjangkau gitu ya. Nah ini ada disinfektan ya, yang baunya kayu putih. Dulu kan zaman pandemi banyak banget disinfektan merek apapun itu saya sedia ya teman-teman, terutama yang baunya itu kayu putih. Tapi karena bertahun-tahun menggunakan itu, lama-lama sekarang bau seperti itu kayak enek ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita semua diberikan kesehatan ya teman-teman, walaupun misal sakit gitu hanya sakit yang biasa dan segera disembuhkan ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman semua dan keluarganya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke teman-teman, lanjut saya bersihin lemari di bagian atas ya, kitchen set yang atas ini, karena udah lama banget nggak tersentuh. Jadi untuk barang-barangnya itu saya turun-turunin dulu sebagian ya, nggak semuanya. Kemudian saya lap-lap menggunakan kanebo yang sudah disemprot-semprot menggunakan cairan pembersih lantai yang wanginya sereh ya. Karena saya sesuka itu dengan wangi sereh. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, rasanya itu kayak plong pikirannya gitu loh. Terus kayak seger banget gitu. Nah di bagian bawahnya juga saya bersihin ya teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah atasnya sudah beres, sudah bersih, udah rapi. Lanjut sekarang saya bersihin di top table-nya dan di bagian kompornya. Tapi sebelumnya ya, bersihin dulu dinding keramiknya dulu ya teman-teman. Oh ya, kemarin ada yang tanya ini dindingnya itu menggunakan wall foam atau menggunakan keramik. Jadi saya menggunakan keramik ya teman-teman untuk dindingnya. Nah untuk mejanya itu saya menggunakan granit yang ukuran 60 x 60. Nah untuk dindingnya itu saya menggunakan keramik yang ukuran 60 x 30.
Jadi kalau di meja dan dindingnya itu sebisa mungkin ukurannya itu yang sama ya teman-teman. Kalau lebarnya itu 60, berarti dindingnya itu 30 atau 60 sekalian gitu. Jadi nutnya itu biar nanti rapi atau sama gitu teman-teman. Oke, kitchen setnya udah bersih, terus kompornya juga udah bersih, udah kinclong. Lanjut saya bersihin lantainya ya teman-teman. Kali ini saya sapu-sapu dulu ya. Ngepelnya itu nanti sore aja. Terus itu cuciannya tuh sebenarnya udah selesai ya, tapi tidak saya langsung jemurin teman-teman karena di depan itu ada teman anak saya. Saya itu malu kalau harus bikin video. Terus beberes depan, ruang tamu, ruang tengah, sama terasnya itu nanti aja nunggu teman anak saya itu pulang ya. Karena jujur ya teman-teman, kalau saya bikin video ada orang tuh suka nggak enak gitu loh, suka malu. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.